Aceh, suasana di Lanut Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu malam tanggal 7 Desember tahun 2025, mendadak berubah tegang ketika Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran TNI dan unsur pemerintah terkait. Rapat yang awalnya berlangsung formal dan tertib itu menjadi sorotan setelah Presiden memberikan instruksi tegas kepada Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak, yang saat itu menyampaikan laporan langsung terkait situasi keamanan serta perkembangan sosial di wilayah Aceh. Menurut penjelasan dalam laporan awal, Maruli memaparkan kondisi lapangan, termasuk dinamika terbaru yang muncul menjelang akhir tahun. Namun, penyampaian itu ikut membuka diskusi lebih luas yang membuat suasana ruangan ikut memanas, terutama setelah isu mengenai ketidakpuasan sejumlah pihak terkait distribusi bantuan pemerintah mencuat. Di antara laporan itu, terselip juga ungkapan kekesalan dari Mualam, tokoh lokal berpengaruh di Aceh, yang menyoroti adanya klaim dari oknum tertentu yang mengatasnamakan GAM untuk meminta jatah bantuan, sehingga memicu kebingungan dan kecemasan warga. Prabowo, yang sejak awal rapat terlihat fokus menyimak satu persatu data yang disodorkan, langsung memberikan respons yang tegas. Beliau menekankan bahwa negara tidak boleh kecolongan atau membiarkan pihak manapun menyalahgunakan nama kelompok historis untuk kepentingan pribadi. Reaksinya yang spontan namun terkontrol itu sempat membuat beberapa peserta rapat terdiam, bahkan sebagian tampak menahan napas mendengar arahan langsung dari Presiden. Apapun yang terjadi di lapangan, kita harus pastikan semuanya berjalan sesuai aturan dan tidak boleh ada penyimpangan, tegas Prabowo sambil menatap langsung ke arah Maruli. Instruksi itu bukan dimaksudkan sebagai teguran keras, melainkan penegasan agar seluruh jajaran TNI tetap waspada dan responsif terhadap potensi manipulasi sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Jenderal Maruli yang mendengar arahan itu mengangguk mantap dan menegaskan bahwa pihaknya akan segera memperketat pengawasan sekaligus memastikan bahwa semua proses distribusi bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak. Ia menambahkan bahwa pihak TNI AD siap berkoordinasi penuh dengan Polri serta pemerintah daerah untuk menghindari celah yang dapat dimanfaatkan kelompok tidak bertanggung jawab. Rapat pun berlanjut dengan pembahasan berbagai poin penting lainnya, termasuk evaluasi situasi pasca berbagai kegiatan pemerintah di Aceh. Mualam, yang menjadi salah satu narasumber lokal dalam laporan tersebut, juga mendapat porsi pembahasan, terutama terkait keresahannya mengenai oknum-oknum yang mengaku membawa nama GAM tanpa legitimasi. Presiden Prabowo meminta klarifikasi menyeluruh serta langkah antisipatif yang tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menjaga ketertiban sosial jangka panjang. Meski sempat tegang, rapat kemudian kembali berjalan kondusif, apalagi setelah Prabowo menutup sesi utama dengan pesan agar semua pihak menjaga komitmen terhadap kepentingan masyarakat Aceh. Pesan itu disampaikan dengan nada yang jauh lebih tenang, menunjukkan bahwa ketegasannya sejak awal bukan semata luapan emosi, tetapi bentuk tanggung jawab atas keamanan nasional. Hingga rapat berakhir, para peserta tampak kembali rileks, meski sorotan terhadap momen tegas Presiden itu masih menjadi bahan pembicaraan hangat sepanjang malam. Banyak yang menilai bahwa interaksi antara Prabowo dan Maruli di dalam ruangan tersebut menjadi penegas bahwa pemerintah pusat ingin memastikan Aceh tetap stabil dan jauh dari polemik yang tidak perlu. Dengan demikian, rapat terbatas di Aceh itu bukan hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga titik penting yang memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas proses pemerintahan dan keamanan daerah, sekaligus merespons langsung isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Setelah rapat terbatas yang berlangsung tegang di Lanut Sultan Iskandar Muda, suasana malam di Aceh terasa berbeda. Sejumlah pejabat yang baru saja keluar dari ruang rapat menggambarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tampak sangat serius menyoroti perkembangan sosial di daerah tersebut. Bukan hanya mengenai persoalan oknum yang mengatasnamakan GAM untuk meminta jatah bantuan, tetapi juga terkait stabilitas masyarakat Aceh menjelang akhir tahun yang dikenal sensitif dalam beberapa agenda regional. Sumber dari peserta rapat menggambarkan bahwa setelah instruksi tegas kepada Kasat Maruli, Prabowo meminta seluruh jajaran terkait untuk tidak menunggu laporan datang, tetapi turun langsung ke lapangan. Jangan tunggu masyarakat datang mengadu, kita yang harus datang kepada mereka, ujar Prabowo, yang membuat sejumlah petinggi TNI dan pemerintah daerah mengangguk serius. Instruksi tersebut diikuti dengan penyusunan strategi cepat.
Jenderal Maruli diberi mandat untuk mengoordinasikan tim intelijen dan aparat di lapangan agar memastikan bahwa tidak ada lagi kelompok atau individu yang memanfaatkan kondisi masyarakat Aceh untuk kepentingan pribadi. Langkah ini dianggap penting karena selama beberapa bulan terakhir, muncul sejumlah laporan mengenai oknum yang tiba-tiba mengaku sebagai perwakilan GAM untuk mendapatkan jatah atau fasilitas tertentu. Sementara itu, Mualam, yang namanya disebut dalam laporan sebelumnya, disorot karena menunjukkan kekesalan terhadap fenomena ini. Ia disebut merasa terganggu karena nama besar GAM terus digunakan oleh oknum yang tidak memiliki hubungan apapun dengan perjuangan masa lalu. Dalam rapat lanjutan internal, beberapa pejabat juga menilai bahwa keresahan Mualam adalah sinyal penting untuk memastikan bahwa pemerintah tidak salah memetakan situasi sosial yang berkembang di Aceh. Di luar ruang rapat, dinamika masyarakat Aceh sendiri ikut memanas. Sejumlah tokoh lokal mengaku lega karena pemerintah pusat akhirnya turun tangan langsung, terutama karena beberapa isu sensitif mulai muncul. Ada warga yang mengaku didatangi orang tidak dikenal yang meminta barang atau uang dengan bersandar pada hak historis. Kondisi ini membuat masyarakat khawatir, karena hal serupa pernah terjadi bertahun-tahun lalu sebelum situasi Aceh stabil seperti sekarang. Prabowo kemudian menegaskan bahwa stabilitas Aceh bukan hanya tentang keamanan, tetapi juga tentang menjaga martabat masyarakatnya. Ia meminta pendataan ulang terhadap seluruh program bantuan yang berjalan di provinsi tersebut, memastikan alokasinya transparan, dan tidak mengundang kesalahpahaman. Kalau bantuan diberikan, itu untuk rakyat, bukan untuk kelompok tertentu, tegasnya. Menariknya, beberapa sumber menyebut bahwa setelah rapat resmi selesai, Prabowo dan Maruli sempat berbicara secara pribadi di ruang kecil di sebelah ruang pertemuan utama. Pembicaraan tersebut berlangsung sekitar 5 menit, namun cukup untuk membuat beberapa pejabat menduga bahwa akan ada langkah-langkah konkret lanjutan dalam waktu dekat. Meski isi pembicaraan tidak diungkap, sejumlah pejabat TNI memperkirakan adanya perintah khusus yang akan memperkuat koordinasi keamanan di Aceh. Di sisi lain, pemerintah daerah, yang juga hadir dalam rapat, menyatakan siap bekerja sama penuh. Mereka menilai bahwa arahan Presiden adalah langkah yang tepat untuk mencegah kegaduhan sosial yang bisa berkembang jika dibiarkan lebih lama. Bahkan beberapa kepala daerah terlihat langsung menghubungi staf mereka untuk memulai pendataan ulang malam itu juga. Malam kian larut, namun aktivitas di Lanut Sultan Iskandar Muda tidak kunjung sepi. Mobil dinas silih berganti keluar masuk, membawa para pejabat yang tampak sibuk menyiapkan langkah tindak lanjut. Situasi itu menggambarkan bahwa apa yang dibahas dalam rapat bukan sekadar pembicaraan, melainkan pemicu gerakan cepat pemerintah terhadap kondisi Aceh. Bab ini menggambarkan bahwa rapat tegang di awal hanyalah permulaan. Pemerintah pusat kini benar-benar membuka mata terhadap sinyal-sinyal yang muncul dari Aceh, dan semua jajaran diarahkan untuk bergerak secepat mungkin agar masyarakat tetap merasa aman dan tidak termakan manipulasi pihak tertentu. Setelah gerakan cepat dilakukan di Aceh sepanjang malam, rangkaian aktivitas itu akhirnya dirangkum menjadi laporan lengkap yang disiapkan untuk dikirim langsung ke Jakarta. Para pejabat yang berada di lapangan bekerja hampir tanpa tidur, memastikan setiap informasi yang diterima benar-benar akurat sebelum sampai ke tangan Presiden Prabowo Subianto. Situasi ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Aceh bukan persoalan kecil, tetapi dianggap cukup signifikan hingga menjadi perhatian tingkat nasional. Pada pagi harinya, Jenderal Maruli kembali mengumpulkan seluruh jajaran yang bertugas di daerah tersebut. Ia terlihat tegas namun tetap tenang ketika memberi arahan lanjutan. Dalam sesi tersebut, Maruli menekankan pentingnya mendokumentasikan setiap fenomena sosial yang muncul, sekecil apapun itu. Kita tidak bisa menganggap remeh. Setiap detail bisa menjadi petunjuk penting untuk memahami pola yang sedang berkembang, ujarnya di depan para komandan satuan dan perwakilan aparat yang hadir. Di sisi lain, Mualam yang sebelumnya sempat mengungkapkan kekesalannya terhadap oknum yang memakai nama GAM untuk kepentingan pribadi, akhirnya juga setuju untuk memberikan pernyataan tertulis. Tokoh karismatik Aceh itu menegaskan bahwa kelompok yang ia maksud tidak memiliki hubungan apapun dengan GAM maupun para mantan kombatan yang sejak lama sudah kembali ke kehidupan damai. Pernyataan ini menjadi poin penting dalam laporan yang disusun, karena memperjelas batas antara suara masyarakat Aceh yang sah dan tindakan oknum yang mencoba memanfaatkan sejarah.
Sementara aparat bergerak, masyarakat Aceh mulai merasakan kehadiran langsung pemerintah pusat. Sejumlah tim turun ke desa-desa, menanyakan kondisi warga, memeriksa pendataan bantuan, serta mendengar langsung keluhan yang selama ini mungkin tidak sampai ke tingkat atas. Beberapa warga mengaku kaget sekaligus lega karena baru kali ini dalam beberapa tahun terakhir perhatian pemerintah begitu cepat dan menyeluruh. Pada siang harinya, data dan dokumentasi akhirnya rampung. Berkas tebal setinggi hampir 2 jengkal dipersiapkan oleh tim resmi sebelum dikirim melalui jalur khusus ke Jakarta. Laporan itu mencakup berbagai aspek, mulai dari dinamika sosial, potensi manipulasi oknum, catatan keamanan, hingga rekomendasi jangka panjang untuk menjaga stabilitas Aceh. Semua disatukan berdasarkan instruksi awal Presiden Prabowo agar tidak ada informasi yang terlewat. Sesampainya laporan itu di Jakarta, suasana di lingkaran pemerintahan ikut berubah. Sejumlah staf kepresidenan dikabarkan langsung menggelar pertemuan internal untuk memetakan tindak lanjutan. Mereka menilai bahwa kejadian di Aceh dapat menjadi cermin penting bagi daerah lain, karena pola penyalahgunaan identitas kelompok untuk mencari keuntungan pribadi tidak hanya bisa terjadi di satu wilayah saja. Prabowo sendiri rencananya akan menggelar evaluasi nasional yang mencakup seluruh provinsi dengan potensi dinamika serupa. Ia ingin memastikan bahwa negara bergerak lebih cepat daripada masalah yang muncul. Kalau Aceh sudah jadi alarm, maka kita harus siapkan sistem yang lebih rapi untuk seluruh daerah, ujar salah satu staf yang mengutip arahan Presiden dalam diskusi terbatas. Sementara itu di Aceh, efek dari gerak cepat pemerintah mulai terasa. Masyarakat lebih tenang, para pemimpin lokal lebih solid, dan aparat lebih fokus menjalankan tugas. Walau belum seluruh masalah terselesaikan, langkah besar sudah dimulai, memberikan harapan baru bahwa suara rakyat Aceh tidak akan lagi diintervensi oleh oknum yang memanfaatkan nama kelompok tertentu. Di tengah semua perkembangan ini, banyak pihak mulai menyadari bahwa rapat tegang yang terjadi beberapa hari lalu bukanlah puncak, melainkan titik awal dari upaya besar pemerintah pusat dalam menjaga integritas dan stabilitas sosial. Kejadian tersebut membuka pintu untuk reformasi penanganan keamanan yang lebih menyeluruh, sekaligus menegaskan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan segala bentuk penyimpangan ditangani secepat mungkin, dimulai dari Aceh, demi ketenangan seluruh masyarakat Indonesia. Demikian ulasan kita hari ini, sahabat Meja Edi Channel. Dari Aceh untuk seluruh Indonesia, kita melihat bagaimana pemerintah bergerak cepat, tegas, dan tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan masyarakat. Kita akan terus mengikuti perkembangan ini dari hari ke hari, karena setiap detail punya dampak besar bagi stabilitas bangsa. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Meja Edi Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap kritis, tetap waspada, dan tetap bersama kami, Meja Edi Channel, suara rakyat untuk Indonesia.